rame terus, yang dimana sedikit menarik perhatian itu adalah statement dari Refli Harun yang mengatakan bahwasannya jika ini nanti dipersidangkan kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini disidangkan, ini akan mengarah ke pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah. Ya. Ini Abang melihat ini bagaimana Bang? Apa memang nantinya pembuktian ijazah tidak ada di persidangan atau seperti apa? Ini yang bicara Refli Harun. Laporannya apa? Tentang? Pencemaran nama baik. Sudah jelas kan? Jadi tentunya yang dibahas adalah masalah pencemaran nama baik. Soalnya kan perkaranya perkara dugaan pidana pencemaran nama baik. Jadi itu yang dibahas sebagai pokok yang utama. Subjek utama adalah persoalan pencemaran nama baik dan kaitannya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, itu subjek utama. Tapi pencemaran nama baik ini kan masuk lagi ke sub pokok. Tentang apa? Oh, mereka mencemarkan nama baiknya ini Pak Jokowi kan? Itu tentang ijazah Pak Jokowi yang karena mereka duga palsu, mereka cemarkanlah Pak Jokowi kan. Jadi sub pokok yang kedua adalah mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Pembuktian mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Apakah asli, apakah palsu, itu dia. Jadi ada pokok, ada subpokok. Nah, kalau yang dipikirkan oleh atau yang dibicarakan oleh Pak Refli Harun itu mengenai pencemaran nama baik, ya sudah benar. Ya, dipikirin itu. Cuman kan dia mikirnya nanti yang dibicarakan ini nih pencemaran nama baik. Ya emang harusnya itu begitu. Jadi itu kesalahan berpikir dari seorang Refli Harun. Ya, karena nggak mungkin misalnya kasus pembunuhan yang dibahas mengenai buktinya pisaunya aja kan nggak mungkin gitu, fokus kepada pisau untuk alat membunuh misalnya gitu kan. Dia pasti akan fokus kepada pembunuhannya, siapa pelakunya, bagaimana menjalankan kegiatannya, bagaimana modusnya, motifnya apa, itu yang dibahas dalam kasus pembunuhan. Nah, barang bukti salah satunya pisau, baru pisau ini ditaruh, pisaunya otentik apa tidak sebagai bukti yang dipakai untuk melakukan pembunuhan. Itu contoh kasus pembunuhan. Jadi pisau ini adalah salah satu bagian dari isu pokok yang akan dianalisa dalam persidangan, benar tidaknya ini sebagai barang bukti. Sama juga kasusnya Pak Jokowi ini, pencemaran nama baik. Ya pokoknya adalah mengenai pencemaran nama baik. Baru subpokoknya adalah bukti-buktinya, didetailing satu persatu. Apakah buktinya sah apa tidak, apakah buktinya benar apa tidak. Saksinya juga didetailing satu persatu, apakah saksinya mengetahui kejadiannya apa tidak, gitu kan. Itu kemudian masuk dalam materi pemeriksaan di persidangan. Nah, untuk kasus pencemaran nama baik dengan pelapornya Pak Jokowi, jadi ada yang namanya pemeriksaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi sebagai salah satu poin bukti pokok. Itu kemudian diteliti tuh oleh hakim, asli apa palsunya. Itu nanti disampaikan di persidangan karena sudah jadi barang bukti kan. Nanti ketika ada hasil forensik menyatakan asli, asli. Ketika disaksikan oleh UGM, misalnya saksi UGM menyatakan itu asli, ya asli. Gitu. Jadi nanti ada focusing mengenai pembuktian keaslian ijazah. Itu nanti ada seperti itu. Termasuk nanti ijazah ini diperlihatkan di depan para pihak yang tentunya kan disorot oleh media. Nah, media juga bisa melihat atau memantau ini ijazahnya asli apa tidak. Tapi kan dari keterangan-keterangan para saksi nanti akan jelas nih, ijazah ini asli apa tidak. Itu klaster mengenai pembuktian ijazahnya itu pasti ada. Baru klaster mengenai perilaku-perilaku pencemaran yang diduga dilakukan oleh para terdakwa. Itu juga banyak saksinya akan menyatakan, ya memang mereka menyatakan demikian, menceritakan A, B, C, D tentang Jokowi yang sifatnya adalah mencemarkan nama baik, baik secara langsung maupun lewat media. Jadi akan banyak saksi yang kemudian mengejar itu. Nah, dua pembuktian utama adalah mengenai pencemaran nama baik dan ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi kemudian divalidkan sebagai asli, pencemaran nama baik kemudian divalidkan bahwasanya terjadi pencemaran nama baik, itulah baru kemudian dirangkum kesaksian dan bukti itu baik oleh jaksa, baik oleh pihak pengacara, baik oleh pihak majelis hakim, baru kemudian dituntut, dibela, dipledoikan, baru diputus oleh majelis hakim. Jadi kalau terpenuhi ijazahnya asli dan pencemarannya terpenuhi, ya sudah, masuklah unsur pidananya, sehingga nanti hukumannya putusannya adalah bersalah, begitu.
Nah, ini kan mereka sebenarnya paham hukum ya, Bang. Bisa dibilang mereka mengerti akan hukum. Siapa yang mengerti hukum? Masih mengotot untuk minta kuasa hukumnya. Dan ya. Ya, kita sekarang beranggapannya mereka nggak mengerti hukum. Walaupun mereka kita tadinya beranggapan paham hukum, sekarang kita beranggapan mereka nggak paham hukum ya, gitu. Anggap aja lah mereka nggak paham, begitu. Soalnya banyak perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang sifatnya melakukan pekerjaan hukum yang kemudian tampaknya nggak sesuai arah yang pada pakemnya, begitu kan. Ya, tiba-tiba mereka mintalah penghentian di depan publik, penghentian penyidikan, mintanya kepada jaksa, mintanya kepada penyidik, begitu. Sebenarnya kalau untuk penghentian penyidikan ya mereka mintanya ke peradilan kan, gitu. Jadi itulah, anggap aja begitu dulu ya, sampai timbul keadaan sebaliknya, gitu. Jadi tapi kita juga mirisnya mereka kan sarjana hukum, profesor, harusnya mengerti kan. Nah, kita jadi beranggapan satu lagi, sebenarnya mereka paham hukum, tapi mereka mungkin pura-pura nggak paham, gitu. Jadi ada dua keadaan yang kemudian kita bisa simpulkan konklusinya itu, ini sebenarnya mereka nggak paham. Yang kedua, sebenarnya mereka paham tapi pura-pura nggak paham, gitu. Pura-pura nggak paham itu Atau nggak mau paham, nggak mau tahu, gitu, nggak mau paham lah, gitu. Jadi kira-kira begitu. makanya akhirnya ngotot terus ya, Bang, untuk Iya, ngotot terus ya, karena lebih bagus ngotot-ngotot di dunia publik kan, karena ngotot di dunia hukum kelihatannya kan kalah gitu. Jadi itu dia. Tapi nggak apa-apa, tapi kita akhirnya bisa beranggapan juga, oh, mereka nggak paham nih, atau kita beranggapan mereka paham tapi pura-pura nggak paham kan, begitu. Namanya manusia kan ada pura-puranya kan, begitu. Seperti itu. Jadi itu yang kemudian kalau kita bicara tentang Pak Harun, tapi kan dia sebenarnya ahli tata negara kan. Siapa tahu memang dia nggak paham tuh mengenai persoalan-persoalan pidana kan, begitu kan, karena memang jejak rekamnya kita belum dapat juga tuh mengenai penanganan perkara pidana kan, yang secara detail ya, perkara apa. Tapi kalau tata negara banyak bicaranya secara hukum ketatanegaraan, tapi biasanya tata negara ini kan nggak ada tuh terlalu dominan perkara ini disidang-sidangkan sebagai kasus persoalan hukum kan. Tata negara katanya kan hukum tata usaha negara, ada juga hukum administrasi negara, ada juga, tapi itu jarang itu kalau ada persoalan-persoalan hukum yang sifatnya kenegaraan tuh dilakukan langkah-langkah gugatan hukum gitu. Bang, apa nggak sebut dia tidak tahu dan pura-pura tahu, tapi kalau dari proses di pengadilan nggak bisa, Bang. Kalau sudah masuk ke pengadilan kan harus jelas. Nah, itu kan posisinya ketika mereka masih belum bersidang. Tapi kalau sudah mereka bersidang pasti mereka paham hukumnya, gitu. Jadi walaupun mereka misalnya nggak paham, nanti majelis hakim yang akan mengarahkan supaya mereka paham tata cara hukum atau hukum acara dalam persidangan pidana. Nanti majelis hakim akan mengarahkan. Jadi walaupun kita misalnya pengacara, tapi kita nggak paham beracara di persidangan misalnya. Tapi ketika ngikutin prosesnya, hakim yang akan mengarahkan. Nanti abis ini, begitu. Selalu hakim yang mengarahkan. Dari kuasa hukum kan tetap dia bersikeras proses tersangka itu banyak kejanggalan dan ada kesulitan persahabatan yang digunakan. Itu gimana? Ya itu kan pikiran mereka, perspektif mereka kan. Jadi boleh aja mereka berpikiran gitu, banyak kejanggalan. Kalau udah itu sifatnya normatif gitu. Tapi nanti penentunya ada di persidangan. Ketika berkas P21 berarti apa yang mereka bilang selundupan hukum itu ya nggak ada gitu. Kuncinya di P21 begitu. Artinya berkas dinyatakan lengkap, sudah memenuhi unsur untuk disidangkan. Artinya baik aspek formal maupun material sudah diiyakan oleh jaksa yang meneliti. Ya sudah, ini sudah benar begitu. Jadi nanti itu selesai, nggak ada lagi kata-kata penyelundupan, pasal-pasal penyelundupan pun nggak ada. Kalau sekarang masih mereka bicara macam-macam kan, gitu. Namanya juga bernarasi kan, menceritakan suatu wacana-wacana menurut pikiran mereka yang belum tentu benar menurut pikiran hukum. Tapi ini kan kita pertanyakan sesama lawyer itu kan tahu fakta yang dipegang sebagai salah satu kuasa dari kliennya. Apalagi satu sudah jadi tersangka, proses sudah nyampe ke penyidikan atau sudah berkas dilimpahkannya akan terjadinya P21. Namun dalam perdebatan itu tidak sesuai teori atau prakteknya yang dibicarakan, apalagi sampai menantang-nantang, itu gimana, Bang? Menurut siapa itu nggak sesuai antara teori dan praktek? Ya bebas saja mereka bicara itu ya. Ini kita
mau telaah pribadi masing-masing kan nggak mungkin di kuasa hukum itu kan. Jadi ukuran-ukuran orang mengerti hukum itu ada ukurannya. Ada yang mengerti banget sampai kata, ada yang baru bicara tentang praktiknya bagaimana, ada baru masih teorinya bagaimana, ada juga baru belajar mengenai teori gitu. Setelah baru belajar, praktiknya belum, baru udah bicara-bicara gitu kan, macam-macam. Tergantung nanti publik menanggapi bagaimana. Tapi yang jelas semua dari mereka bisa bicara berdasarkan kadar keilmuan yang mereka miliki pada saat sekarang. Tapi memang apa yang tadi menurut dari abang sendiri, memang kuasa hukum dari Jokowi juga tidak bisa. Ini perdebatan berbulan-bulan itu aja. Nanti perdebatan itu di pengadilan sesuai apa yang terjadi dengan tuntutan pasal yang dikenakan di sini, dengan statement seorang kuasa hukum. Ya setuju aja. Kan setiap orang boleh berpendapat sepanjang masih dalam koridor-koridor yang rasional kan, gitu. Yang kemudian selain rasional juga berdasarkan kadar keilmuannya kan boleh, begitu. Kita juga nggak boleh juga mematahkan semangat pembicaraan orang berdasarkan teorinya, berdasarkan kaliannya kan nggak boleh juga kita patahkan kan. Ya kita anggap aja ini sebagai bagian dari diskursus pembicaraan-pembicaraan, perdebatan-perdebatan para pihak sifatnya publik. Yang penting satu, tidak melanggar hukum pembicaraan-pembicaraannya. Jadi masih ngotot-ngototan secara teori kan boleh, karena teori itu harus diributkan oleh para pihak dengan pendapatnya masing-masing. Cuma nanti akan kelihatan mana pendapat yang kemudian rasional dan sesuai dengan kaidah-kaidah teori yang benar, mana yang dangkal, akan kelihatan. Tapi kedangkalan itu kan karena pihak dari kuasa hukumnya. Kita sebut prosedur terus bang, karena ini argumentasi keras gitu dalam tanda kutip. Ini yang sudah ada di pasal, tidak segampang itu membolak-balikan, harus diurut dari bawah baru sampai atas berpendapat. Nah, gimana? Ya ini kita masuk ke material ya kalau gitu ya. Ini tentang apa ini? Tentang kasus ijazah terkait apa yang dibahas oleh mereka nih? Dan pasalnya dalam tanda kutip yang tidak kena untuk dijerat. Oh iya, kata mereka pasal selundupan. Ya jadi ya kan tadi udah dibilang boleh mereka berteriak-teriak tentang itu, tapi nanti teriakan mereka itu ditutup oleh pintu. Pintunya itu adalah P21. Jadi ketika mereka sekarang ini teriak-teriak masih boleh aja. Namanya berceloteh, berseloro, berbicara boleh. Tapi ketika bicara prosedur hukum, ada satu pintu yang kemudian mengunci teriakan mereka, yaitu pintu dari kejaksaan. Sudah berkasnya sudah lengkap, sudah P21, sehingga sudah dianggap baik secara formal maupun material sudah bisa sempurna untuk disidangkan. Dikuncilah itu. Jadi ketika mereka bilang pasalnya adalah pasal penyelundupan, nggak bisa karena sudah P21, artinya sudah diteliti oleh pihak jaksa yang berwenang menyidik. Jaksa ini nggak cuma jaksa yang menangani perkara, tapi ke atas struktural, baik pimpinannya, baik pimpinannya lebih tinggi, apalagi kalau sudah kasusnya atensi sampai jaksa agung turun tangan dengan timnya, tim hukumnya kan. Jadi rasanya mereka menjalankan berdasarkan kaidah-kaidah rule hukum yang benar. Tapi kalau pengacara ini kan masih teriak-teriak karena juga nggak melihat secara faktual mengenai isi material perkaranya, BAP-nya bagaimana, buktinya bagaimana, kan mereka cuma dapat gambaran aja kan. Jadi mereka boleh tuh bicara-bicara ada selundupan pasal begitu. Jadi boleh, tapi nanti dikuncinya di pintu ketutup ketika P21. Tapi ini kan bahasanya penyesatan ada karena kan masyarakat pasti melihat apa yang dijabarkan seorang advokat kita katakan ahli atau mengerti dengan hukum, tapi penjabaran sudah mulai berkemana-mana. Ya kan, semua kaidah-kaidah itu selalu ada penyesatan gitu kan. Jadi selalu ada orang yang kemudian sesat pikir, menceritakan beberapa hal yang kemudian mencoba mempengaruhi masyarakat dengan sesat pikirnya. Selalu ada gitu. Ada sesat pikir, ada lama pikir. Nah, kalau sesat pikir berarti udah menyesatkan aja. Kalau lama pikir dia lemot aja gitu kan, tapi dia bicara-bicara gitu. Jadi kayak tong kosong aja begitu kan. Tapi itu nanti yang akan menilai masyarakat. Masyarakat kita 20-30% sudah paham hukum gitu. Yang lainnya masih berada di wilayah awang-awang mencoba memahami hukum seperti apa. Tapi makin ke depan masyarakat kita akan lebih paham hukum lagi karena
mereka akan selalu mencari tahu hukumnya yang benar seperti apa sih ini, gitu, sehingga nanti lama-lama yang namanya sesat pikir tadi akan berkurang karena hukumnya jelas begitu, cernaan jelas begitu. Kejelasan itu kan pasti ada, tapi kalau sekarang ini saya lihat Rasulullah itu tetap mencari poin-poin bahwa ijazahnya bagus, malah beli sudah palsu dengan nyebut 99 udah langsung palsu. 99,9% palsu. Dasarnya penelitian. Dan Menurut mereka? kemarin dia mendapatkan nilai Pak Jokowi, ijazah Jokowi, yaitu salah satu yang dia lihat itu kepalsuannya tanda tangannya atau nama Ya udahlah. ada Ya udahlah, itu yang kata yang 99,9 itu kata kosong itu. Jadi nggak usah kemudian didengerin, anggap aja mereka lagi mencoba meyakinkan dirinya, gitu kan. Boleh kan, orang namanya punya ideologi A, terus kemudian mereka nggak mau lihat dari pihak lain bagaimana ideologinya, jadi mereka ya udah ideologi kami paling benar A, 99%, 99,9% A benar. Ya udah, itu kan omongan mereka, ya biarin aja. Tapi kalau kita orang umum ya itu kosong gitu. Kata Firman Prof atau Pak Jokowi sendiri bilang apapun komentar terkait kasus ijazah tetap salah ya Bang, ya kan, Mabes salah, UGM salah, itu ya mereka selalu berangkat itu kan, karena ideologinya begitu. Jadi ideologi itu sesuatu yang mereka ya yakini benar begitu. Ideologi itu ada ideologi terhadap kepentingan, ideologi terhadap politik, ideologi terhadap agama, ideologi terhadap persoalan-persoalan hukum yang mereka yakini, gitu, yang mereka tangani. Jadi ini yang posisi mereka sedang jalankan tuh, keyakinan mereka kan, gitu. Tapi itu keyakinan mereka, kan kita nggak bisa merubah keyakinan seseorang, walaupun sudah kita sampaikan banyak hal tentang rasionalitas, tentang ini namanya ideologi kan keyakinan. Jadi keyakinan mereka begitu, ya kita iyakan aja. Tapi bagi kita itu ideologi kosong, karena keyakinan kosong kan bagi kita. Tapi bagi mereka ini 99,9%. Tapi hidup kan nggak cuma berdasarkan keyakinan aja, tapi hidup kan harus ada rasionalitasnya juga. Rasio nggak sih mereka tuh menilai ijazahnya Jokowi hanya dari model-model cerita mereka itu kan? Kan berarti kan nggak rasio, artinya nggak rasional kan gitu. Ya udahlah, gitu. rasional harus pengadilan. Ya, kalau meneliti keaslian ini harus lengkap. Ada yang mengeluarkan ijazah bagaimana, yang kuliah bagaimana, di kuliah itu teman-temannya bagaimana, terus lulusnya bagaimana, wisudanya bagaimana, begitu. Tapi yang paling penting diantara semuanya adalah pengakuan keabsahan dari pejabat yang mengeluarkan ijazah. Yaitu kalau kasusnya Jokowi adalah UGM. Jadi ketika mereka sudah bilang ini sah, ya sudah, apa lagi? Ya berarti sah. Gitu. Kita juga kalau kita punya ijazah dari kampus bilang ini sah ijazahnya kita, ya sudah sah, mau bilang apa lagi, begitu. Kesahannya meragukan dengan foto yang ada di tempel di ijazah. Ya itu kan baru masuk kepada posisi-posisi lain. Nanti kalau mereka bilang lagi ini foto sama orangnya berbeda, ya jangankan si Pak Jokowi, foto kita aja di ijazah sama yang sekarang berbeda. Dulu ijazah kita ganteng, rambut pendek, sekarang udah gondrong, udah acak-acakan, udah nggak bisa apa-apa lagi, gitu kan, beda. Gitu, apalagi orang selalu berubah dari sisi pertumbuhan, perkembangan kejiwaan, pertumbuhan ini kematangan dari fisik ya, itu selalu berubah manusia itu sampai usia tua berubah, begitu. Dari bayi dia berubah terus, nggak ada yang sama, gitu. Mirip-miripnya cuma sekitar 30-40% dari wajah. Kita ambil contoh, waktu kita SD bagaimana wajah kita, waktu kita SMA bagaimana, waktu kita sampai sekarang bagaimana, udah beda itu, tinggal 30% lagi yang sama. Nanti kalau kita udah jadi umur 90 tahun, kakek-kakek, beda lagi muka kita, begitu. Tinggal kemiripannya menjadi 10% atau 15%, itulah perubahan-perubahan hidup manusia. Jangan lupa, kita ini semua akan berubah secara fisik. Perubahan dia, akhirnya kan minta seorang kuasa hukum dari Rasulullah sendiri meminta berkas dari penyidik, yaitu uji materi dalam arti yang apa yang diajukan saksi 100 berapa lah, dia meminta untuk meneliti itu pas gitu kan? Apa yang diteliti itu? Kira Suryo timnya meminta dari penyidik berkas yang sudah dikatakan untuk menjelaskan. Oh, nggak bisa. Jadi mereka hanya bisa meminta berkas mereka.
keterangan mereka sebagai saksi maupun sebagai tersangka itu mereka sendiri yang bisa. Jadi kalau kita di BAP, kita di BAP jadi saksi, kita bisa minta BAP kita. Kita di BAP menjadi terdakwa, tersangka, kita bisa diminta BAP kita oleh kita sendiri. Tapi kalau BAP orang lain kita nggak boleh minta, begitu. Nggak ada hukum yang mengatur itu, gitu. Jadi hukum hanya mengatur permintaan BAP kepada punya kita sendiri, kecuali ketika masuk hari pertama sidang. Ketika hari pertama sidang, nanti jaksa kemudian setelah P21 dan masuk persidangan, jaksa kan bawa bundel besar tuh untuk dibagikan kepada kuasa hukum yang sah, kepada terdakwa yang ada di hadapannya. Di bawah nih surat dakwaannya dengan bundel-bundel kesaksiannya, dengan cerita tentang daftar buktinya, dibagikan tuh kepada hakim, 3 kepada panitera, 1 kepada para pengacara terdakwa, dibagikan itu. Baru mereka bisa memperbanyak semuanya isinya. Itu yang namanya risalah atau bundling risalah dakwaan. Jadi semua kesaksian ada semua di situ. Mungkin karena saksinya ada 100 atau lebih, itu mungkin ada dua bundel besar begitu yang dibagikan kepada para terdakwa maupun kuasa hukumnya. Itu nanti di persidangan. Kalau sekarang ya nggak bisa, ya namanya. Karena ada indikasi ada keraguan, Bang. Ya, semua perkara itu setiap terdakwa, setiap ini kan selalu ragu. Jika ada terdakwa yakin bahwasanya mereka yakin dituntutnya, selalu ragu kan. Jadi tapi itu nggak bisa, nggak ada hukum yang mengatur untuk pemberian bundling BAP saksi-saksi kepada para pihak sebelum sidang, nggak ada. Pas sidang baru ada. Itu juga jaksa yang menyerahkan secara sah. Sebagai proses hukum melihat perkara kasus yang dianggap malu di setahun lebih katanya ya kan. Dengan proses ini, Bang, akankah P21 itu cepat atau lambat akan? Ya P21 dong. P21 cepat atau lambat? Enggak cepat atau lambat, ujungnya P21. Perkara ini boleh berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh. Ujungnya ketika perkara ini dianggap sebagai perkara yang memang ada pidananya, jadi P21 dia. Bang, ngomong-ngomong soal P21, Bang, yang dari kemarin kan mereka juga pada nunggu-nunggu di P21 ya, makanya sih nunggu, Bang, nggak tahu deh bener atau enggak nunggunya. Ya. Jadi Bang melihat ini kan ada kasusnya pencemaran nama baik ya, Bang. Melihat kasus-kasus sebelumnya ada pencemaran nama baik itu kan nggak ditahan, kebanyakan nggak ditahan. Tapi ini kan ada unsur pidana. Abang sendiri melihat ini akan ada penahanan nggak? Ya, jadi masalah penahanan atau tidak itu yang pertama adalah kita beracu pada KUHP. Pasal-pasal mana yang wajib ditahan, pasal-pasal mana yang bisa nggak ditahan. Yang pertama kan. Yang kedua itu terkait dengan sejauh mana terkait dari pasal-pasal tadi itu si pihak terdakwa itu mematuhi pasal-pasal itu. Pasal KUHP ya, bukan KUHP tapi KUHP. Misalnya dia tidak akan mengulangi perbuatannya, atau dia tidak akan menghilangkan barang bukti lagi, atau dia tidak melarikan diri. Itu salah satu pertimbangan seseorang itu ditahan apa tidak. Selain pasal-pasal yang memang membolehkan tidak ditahan. Nah, tapi kita masuk kepada pakem pada umumnya, bahwasanya kasus pencemaran nama baik sebenarnya itu rata-rata yang terdakwanya itu tidak ditahan. Kita ambil contoh kasusnya Rasman Arif Nasution, pencemaran nama baik tidak ditahan. Iklim Hakim tidak ditahan. Yang lain-lainnya juga kan tidak ditahan. Tapi kemudian ketika pasal ini ada tambahan pasal lagi yang memberatkan, bisa jadi ditahan. Tapi pada umumnya tidak. Nah, kalau ditahan bagaimana, kalau tidak bagaimana, kembali lagi timbang-timbang dari jaksa. Nah, karena yang punya wewenang menahan atau tidak setelah P21 itu jaksa nantinya untuk disidangkan. Apakah perlu ditahan apa tidak, timbang-timbang dari jaksa berdasarkan tadi kategori pasal, kategori perilaku, sama yang paling penting adalah diskresi dari pihak kejaksaan. Kejaksaan ini enggak cuma jaksa yang nuntut, tapi juga dengan pimpinannya juga. Jaksa pimpinan juga ikut memantau ini apakah perlu ditahan apa tidak. Ini yang disebut sebagai diskresi jaksa gitu. Jaksa itu kalau melihat dari posisi ini, ya kan pasal memang lebih dari 12 tahun kalau nggak salah, karena banyak pasal-pasal yang dikenakan oleh tersangka kepada tersangka. Namun saat ini kalau asumsi masyarakat kalau ditahan, dia kan masih mengomentari, berargumentasi dari tempat-tempat, kalau bahasa ada ini langsung kayak preman gitu, Bang. Ya kan, untuk mengungkapkan masih palsu-palsu itu juga mungkin
Iya, artinya kalau itu kemudian dianggap mengganggu atau meresahkan masyarakat, bisa jadi diskresi jaksa itu menahan si para para terdakwa ini atau para tersangka ini, bisa jadi jaksa menahan. Kecuali mereka sepakat pas P21, pas penghadapan tahap 2, jaksa ngasih wanti-wanti, Anda masih mau mengulangi cerita ini apa tidak nih, yang bikin kegaduhan atau mengecewakan atau merugikan korban. Kalau Anda tetap mengulang ini, bisa jadi Anda kami tahan, gitu, seperti itu. Jadi itu tergantung pertimbangan jaksa sama bicara-bicara dengan si pihak tersangka. Karena ketika penghadapan tahap itu tersangka bertemu dengan jaksa tuh. Ya, bertemu dengan jaksa melengkapi semua berita acara administrasi formal tahap 2. Serah terima tersangka dan barang bukti. Itu pasti ketemu tersangka dengan jaksa. Di situ pasti ada pembicaraan-pembicaraan atau malah jaksa tanpa pembicaraan-pembicaraan langsung menetapkan ditahan begitu. Gitu atau tidak ditahan gitu. Atau jaksa tanya, Anda nggak ditahan ya, tapi Anda wajib untuk ini supaya tidak mengulangi perbuatannya gitu. Itu nanti kesepakatan itu bisa. Tapi SOP untuk menyatakan bahwa ini P21 dari penyidik atau dari JPU? Dari jaksa. Jaksa yang akan menyatakan berkas sudah lengkap. Berkas lengkap itu P21 namanya. Lengkap udah bisa dipakai sebagai bahan atau udah bisa dipakai dakwaan untuk disidangkan gitu. Bukan penyidik ya? Bukan penyidik. Kalau SP3 penyidik. SP3 itu bisa di wilayah penyidik, bisa di wilayah kejaksaan. Di wilayah penyidik SP3 murni karena memang tidak ada unsur-unsur pidana atau kemudian ada restoratif justice. Tapi kalau di wilayah kejaksaan tuh SP3 biasanya karena ada tiba-tiba ada restoratif justice. Sebelum sidang semua pihak berdamai, ya masih bisa di kejaksaan tuh jaksa mengambil sikap yang kemudian diskretif di mana ada restoratif justice, jadi tidak perlu disidangkan, dengan catatan jaksa memberitahuan kepada pengadilan bahwasanya ini ada restoratif justice sebelum sidang yang memang bisa menganulir adanya persidangan. Maksudnya bukan SP3 tapi RJ. Kalau RJ mah penyidik ya, ada Polda sendiri yang mengasih. Kalau RJ bisa di wilayah penyidikan, bisa juga di wilayah kejaksaan. Begitu. Jadi sepanjang dia kemudian belum tahap 2 misalnya, itu masih bisa. Jadi P21 buru-buru datang tuh, jaksa kan masih tahu P21, datang ke wilayah kejaksaan. Pas tahap 2 pun masih bisa. Sebelum 1 hari sidang pun masih bisa.